Allahu fid dunya. Isnani utai perkara loro. Yu'ajjiluhuma iku nyepetake huma ing perkara loro. Sapa Allah fid dunya ing dalam dunia. Rupane al-bagyu lacut. Al-bagyu lacut. Wa uququl walidaini lan durhaka marang wong tuwa loro. Rawahu riwayatake hadis sapa At-Tabrani sapa Imam Tabrani an Abi Bakrata saking Abi Bakro. Jadi ada dua perkara yang Allah cepatkan siksaannya di dunia ini. Siapa itu? Yang pertama adalah al-bagyu. Bagyu itu artinya berbuat sesuatu melewati batas. Jadi kalau ada orang tidak salah apa-apa, kemudian didolimi, ada orang tidak apa-apa, kemudian dirasani, itu namanya al-bagyu. Anda telah berbuat sesuatu yang melewati batas. Orang yang berbuat sesuatu yang melewati batas semacam itu, maka dia itu akan dicepatkan siksaannya di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidaini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Artinya durhaka itu gimana? Artinya kita menyalahi perintahnya. Kita tidak menuruti perintahnya, kita menyakiti hatinya. Tapi harus diingat ya, perintah kedua orang tua itu sebaiknya dituruti selama tidak bertentangan dengan perintah syariat. Kenapa kok semacam itu? Karena ada hadis mengatakan la ta'ata li makhluqin li maksiati khaliqin. Tidak ada namanya ketaatan bagi makhluk kalau itu untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tua memerintahkan sesuatu kok itu perkaranya perkara yang mubah, maka sebaiknya dilakukan. Tapi kalau perkaranya itu perkara yang haram, ya jangan dilakukan. Contoh apa misalkan? Contohnya orang tuanya nyuruh Anda berbohong, berdusta. Ya ini tidak boleh ikut syariat. Ya tidak boleh diikuti. Karena la ta'ata li makhluqin li maksiati khaliqin. Jadi kadang-kadang orang tua itu kan merasa, wah kamu itu anakku, harus ikut semua perintahku. Misalkan contohnya gini, ada orang tua lihat punya anak putri, kemudian kok ada yang lamar, satunya punya agama, pintar agama, tapi tidak punya harta, satunya punya harta tapi tidak pintar agama. Nah, kalau masih perawan, itu maka sebaiknya ditanya. Nah, tapi kalau si perempuan itu minta yang punya ilmu, nah, orang tuanya merintahkan yang kaya, yaitu boleh tidak taat. Kenapa boleh tidak taat? Ini kan kalau kita mencari jodoh yang dilihat itu harusnya agamanya, bukan hartanya. Karena itu dulu ada kejadian ada seorang wanita dari Ansor, ini mau dinikahkan sama orang tuanya tapi tidak mau, protes terus sampai kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya ditanya kenapa begitu, ya untuk memberi pelajaran kepada orang tua bahwasanya mencarikan jodoh itu tidak boleh sembarangan, asal saja. Karena orang kalau menikahnya itu karena kekayaan, orang itu akan menjadi hina. Demikian pula kalau Anda menikahnya bukan karena agama, ya insya Allah akan celaka. Karena itu yang paling baik itu adalah mencari istri atau suami, entah itu untuk anaknya atau siapanya, yang dilihat adalah dasar dari agamanya, bukan dilihat dari dasar kekayaan atau nasabnya atau yang lain.